Consultant. Terima kasih sudah bergabung kembali di video di YouTube channel saya, Victor Consultant. Ya, by the way, saya ini baru selesai olahraga, capek banget. Teman-teman, sahabat sukses, semoga tetap sehat selalu. Karena kita tetap harus menjaga kesehatan kita, apalagi khususnya di situasi saat ini ya. Nah, teman-teman sahabat sukses, saya mengambil kesempatan untuk membuat video ini karena salah satu DM dari sahabat sukses ataupun klien saya yang bertanya tentang tips dalam penjualan. Ya. Nah, teman-teman sahabat sukses, dalam video pembelajaran kali ini secara sederhana singkat saya akan memaparkan atau memberikan tips. Sebenarnya ada dua hal yang paling penting kalau kita berbicara tentang yang namanya penjualan. Ya. Nah, kenapa dua hal ini sangat penting? Dan saya selalu mengatakan bahwa dua hal inilah yang paling sering dilupakan oleh banyak tenaga penjual alias sales. Ya. Karena kenapa? Karena selalu sales itu kebanyakan berorientasi adalah ketika menawarkan sesuatu closing. Ya. Oke, kalau kita berbicara closing, bukankah itu harapan semua orang? Iya, semua orang pasti berharap bahwa closing itu pasti terjadi. Namun, teman-teman sahabat sukses, saya tidak tahu apakah Anda setuju dengan saya bahwa setelah Anda mendengarkan video ini dan Anda tahu tentang dua hal ini, bahwa dua hal inilah sebenarnya hal yang paling penting ketika Anda ingin persentase closing Anda mencapai 99%. Apapun yang Anda jual, sebenarnya teman-teman sahabat sukses, kita boleh berbicara bahwa dalam penjualan, sebenarnya produk itu bukanlah nomor satu. Ya, artinya produk kita mempunyai kualitas yang bagus, produk kita itu benar-benar teruji, produk kita ini memang sudah ada research, produk ini punya nilai tambah. Namun kalau Anda lupa dua hal ini juga, maka kemungkinan sangat besar produk Anda tidak akan pernah terlihat oleh customer Anda sebagai barang yang penting atau yang punya nilai yang penting. Karena kenapa? Karena banyak sekali customer, banyak sekali pembeli yang sebenarnya sadar tidak sadar, ya mereka bisa saja yang tadinya karena kepengen membeli produk tersebut, namun karena dua aspek ini tidak terpenuhi oleh si tenaga penjual atau alias sales tersebut, alhasil ditinggalkan oleh si customer tersebut. Ya. Nah, dalam video pembelajaran ini dua hal penting ini akan saya bahas dalam tips yang sangat sederhana teman-teman sahabat sukses. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Oke, sahabat sukses. Nah, berbicara tentang penjualan, sebenarnya semua orang di dunia ini menurut saya itu butuh paham tentang hal ini. Karena apapun pekerjaan kita, meski kita bahkan seorang ibu rumah tangga, kita sebenarnya berjualan. Contoh sederhana, terkadang kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita menawarkan sebuah ide kepada pasangan kita ataupun menawarkan sebuah ide kepada anak kita atau siapapun, sebenarnya itu boleh kita kategorikan sebagai jualan. Nah, jadi teman-teman sahabat sukses, dua hal ini apa yang penting sebenarnya yang saya maksudkan? Yang poin pertama adalah saya berbicara tentang kenyamanan. Oke? Kenyamanan. Kenapa? Banyak sekali orang atau tenaga sales penjual yang terkadang mindsetnya, intinya saya ketemu orang, saya kenalan dengan orang, saya harus jualan dan saya harus closing. Itu poinnya. Sehingga mereka melupakan bahwa yang namanya membangun atau build kenyamanan itu penting banget dalam sebuah proses penjualan. Nah, saya berikan contoh sederhana. Zaman saat ini sebenarnya teman-teman sahabat sukses kita tahu ya bahwa medsos ini adalah merupakan salah satu yang menjadi media untuk kita bisa melakukan penjualan. Bahkan terkadang kalau kita pikirkan sekarang orang jualan menawarkan apapun semua sudah di medsos. Nah, teman-teman sahabat sukses, mari kita berpikir, pernahkah Anda di-invite ya atau Anda diundang ya oleh seseorang yang asing, katakanlah yang Anda tidak kenal, untuk menjadi atau membangun pertemanan, dan Anda terima, Anda konfirmasi. Setelah Anda konfirmasi, orang tersebut akhirnya menawarkan sesuatu kepada Anda. Dan saya mengalami hal tersebut bukan 1, 2 kali, bukan 5 kali, dan puluhan kali teman-teman sahabat sukses. Nah, mari kita berpikir sederhana, orang baru mengenal kita langsung menawarkan sebuah produk kepada kita. Apakah itu salah? Tidak. Saya tidak berbicara benar dan salah di sini. Namun, apakah hal ini sama bukan dengan ketika di rumah Anda datang orang sales yang menawarkan sesuatu kepada Anda? Terlepas apapun produk yang mereka tawarkan kepada Anda, mari kita berpikir, dari 10 orang yang datang ke rumah Anda menawarkan kepada Anda, berapa sih yang Anda mau dengarkan penjelasan mereka ataupun Anda membeli dari mereka?
hampir kalau kita berpikir secara average rata-rata kita abaikan teman-teman sahabat sukses. Dan saya selalu mengatakan ini adalah hal yang paling penting, bahwa mindset cara berpikir kita sebagai tenaga sales yang profesional saat ini dan di era saat ini, kita harus membangun kenyamanan. Ya, karena kenapa? Karena dengan kita membangun kenyamanan, maka yang tadinya secara rata-rata orang mempunyai yang namanya sindrom orang baru, alhasil teman-teman, ya, hal ini akan dikesampingkan karena orang akan merasa bahwa interaksi dengan Anda, berteman dengan Anda, ataupun membangun hubungan dengan Anda, orang merasa nyaman. Nah, dan ini menurut saya bahkan bisa menimbulkan bahwa orang yang bahkan akan bertanya, bisnis Anda apa, produk Anda seperti apa. Inilah yang saya katakan bahwa ketika Anda berhasil membangun sebuah kenyamanan dalam sebuah hubungan teman-teman, maka orang secara otomatis, Anda tidak perlu menawarkan apapun, terkadang mereka bahkan akan bertanya kepada Anda. Nah, oke, yang kedua sahabat sukses, kita akan berbicara tentang trust. Namun ini ada kaitannya dengan poin yang pertama. Mari kita berpikir sederhana. Apakah Anda bisa percaya kepada seseorang ketika Anda tidak merasa nyaman interaksi dengan seseorang tersebut? Nah, misalkan contoh saja, bagaimana Anda ketika ada sebuah challenge dalam kehidupan Anda ataupun dalam pekerjaan Anda mencari teman Anda yang paling Anda percaya. Nah, kenapa Anda mau berbicara kepada teman tersebut? Karena Anda merasa cocok dan nyaman berinteraksi dan berkomunikasi ataupun berbicara dengan orang tersebut. Nah, dalam konteks penjualan sebenarnya sama. Ketika orang itu sudah merasa nyaman, teman-teman, maka trust itu akan muncul. Maka poin kedua ini, Anda tidak perlu lagi dengan energi yang ekstra keras untuk membangun sebuah kepercayaan. Misalkan berbicara kepada calon pembeli Anda, percaya Pak kepada saya bahwa produk saya ini sudah banyak yang pakai dan sebagainya. Nah, kepercayaan itu akan muncul bukan melalui teori dan bukan melalui apa yang kita sampaikan, tapi apa yang dirasakan oleh si calon pembeli tersebut. Nah, building trust adalah hal yang penting. Kalau kita berbicara dari 0 sampai 10 teman-teman, jadi ibarat kalau dalam jualan itu, kalau 10 itu adalah closing, maka Anda sudah bukan lagi berusaha dari awal, tapi Anda sudah berada di angka tengah, mungkin angka 5, mungkin angka 6, sehingga menuju ke closing itu jauh lebih mudah. Nah, hal inilah yang selalu saya lakukan, bahwa teman-teman, dua hal ini merupakan menurut saya adalah hal yang paling basically mendasar yang harus dipahami oleh semua orang sales. Kita berjualan di mana saja, menggunakan fasilitas apa saja, memanfaatkan media apapun sebenarnya tidak ada salahnya. Namun terkadang kita tidak boleh lupakan bahwa walaupun produk kita bagus, produk yang berkualitas, ingat bahwa yang namanya sindrom orang baru tetap ada. Siapapun akan mengalami hal yang sama, maka butuh untuk kita membangun kenyamanan, butuh untuk kita membangun sebuah kepercayaan agar orang percaya pada diri kita. Setelah percaya pada diri kita, baru kita berbicara tentang bisnis, produk, dan sebagainya. Nah, sahabat sukses, hal ini penting sekali. Kalau kita belajar membangun kenyamanan dan trust, biasanya orang akan bertanya kepada saya satu hal. Jadi, mindsetnya orang sales itu yang tepatnya seperti apa? Maka jawaban saya satu, memberi manfaat, teman-teman, sahabat sukses. Kalau kita mempunyai mindset, ya, kita selalu mau memberi manfaat kepada seseorang. Dan kalau kita berkenalan dengan seseorang, apa manfaat yang saya bisa berikan kepada orang tersebut, maka secara perilaku Anda, tindakan Anda akan sangat terpengaruh. Anda akan secara totalitas melayani orang tersebut, karena di kepala Anda prinsipnya adalah saya harus memberi manfaat ke orang tersebut. Nah, ketika sales sudah berpikir bahwa saya harus closing, maka nampak sekali biasanya perilaku dan tindakan kita adalah kita selalu ngebet mengejar orang tersebut untuk apa? Untuk bisa closing. Oke, teman-teman sahabat sukses, saya tidak mengatakan bahwa closing tidak penting. Closing akan terjadi ketika kenyamanan dan ketika orang trust terhadap kita. Jadi teman-teman sahabat sukses, dua hal ini adalah hal yang menurut saya adalah super penting, walaupun sangat sederhana. Terkesan teman-teman dalam video sederhana ini bahwa dua hal ini adalah hal yang sangat simpel. Namun, coba Anda praktekkan bahwa ini akan benar-benar bisa mengubah penjualan Anda jauh lebih dahsyat. Nah, teman-teman sahabat sukses, demikian tips dari saya dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Tidak ada salahnya Anda share, bagikan kepada teman-teman, siapapun yang membutuhkan, jika Anda merasa ini bermanfaat. Dan kalau Anda ada pertanyaan, teman-teman sahabat sukses, Anda boleh mengirimkan direct message kepada saya melalui Instagram di victor.chen.consultant ataupun di myvictorchen. Oke, jadi victor.chen.consultant ataupun di myvictorchen.
Silakan Anda bertanya apapun, saya akan menjawab, bahkan saya akan mengangkat menjadi konten untuk pembahasan dalam video-video pembelajaran berikutnya. Nah, teman-teman sahabat sukses, silakan di like dan subscribe video ini agar Anda selalu bisa mendapatkan video rutin secara berkala setiap hari ataupun setiap minggunya dari saya. Dan video ini memang dengan sengaja didesain untuk memberikan manfaat dan saling berbagi, sharing pengalaman kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Pastikan Anda tetap tersenyum hari ini. Do happy. Saya Victor Chen. Salam sukses. Luar biasa dahsyat.